wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya, umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di awal pekan tahun 2021 ini kita masih bisa melaksanakan tadabbur Al-Quran yang insya Allah kita masih membahas surat Abasa. Bagian kedua. Pekan lalu sudah sampai ke ayat 22. Insya Allah akan dilanjut ke ayat 23. Pada Ustadz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hayyakumullah wa bayyakum di majelis kita, majelis diskusi dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dan yang tidak tertulis. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengganjar pahala dan menerima amalan kita yang sedikit ini, karena amalan adalah sesuatu yang sangat berharga di hari kiamat, di mana tidak ada yang bermanfaat kecuali iman dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kembali meluruskan niat lillahi taala, menguatkan niat kita ikhlas lillahi taala. Kita berkumpul berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat berapa jumlah yang hadir. Insyaallah kita setelah menjalankan ini sudah berapa lama? Halaqah ini? Setahun lebih. Setahun. Tahun 4 bulan. 2 tahun ada kali, 2 tahun. Halaqah belum. 2 tahunan ya. Termasuk yang offline ya, Ustaz? Ya, termasuk yang offline. Sudah 3 tahun lebih kayaknya. 2 tahun lebih. 3 tahun ada. 3 tahunan lah. Ya, walaupun masih juz 30 tapi hampir selesai ya. Insyaallah kita tuntaskan. Insyaallah. Yang penting adalah ilmu dan amal. Ya, bukan banyaknya tapi ilmu dan amal. Kita menginginkan khatam insyaallah, tapi lebih kepada ke ilmu dan ke amalnya. Baik, kita sampai ahlan wassalam Syekh Khalid. Syekh Khalid, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah ini aja pipinya tambah emak ini ya. Tambah cabi. Habis dari pulang kampung. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada Mas Wahab keluar lagi. Ada ya. Tadi ada Mas Wahab. Oh, keluar ya. Tadi dari TV Muhammadiyah itu, dari TV-mu itu. Oh, TV-mu. Dulu beliau itu yang nyiarin program kita. Yang tukang nyiarin program-program kita, tapi keluar lagi gitu. Baik. Sampai mana kemarin? Ayat 22, Ustaz. Ayat 22. 22. Summa idza syaa'a ansyarah. Ya. Summa idza syaa'a ansyarahu. Ya. Sebelumnya lagi ke atas sedikit. Baik. Ini adalah perjalanan manusia secara umum ya, dari ayat-ayat ini, mulai dari
min ayyi syai'in khalaqa, dari mulai penciptaan, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yaitu Allah beritahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dari nutfah, ya, nutfah dari air mani, khalaqahu faqaddarah. Ya, di sini dalam bentuk apa nutfah di sini? Nakirah ya. Bukan ma'rifah, tidak pakai alif lam. Maknanya untuk li tahkir, kata ulama balaghah itu. Apa itu tahkir? Ya, untuk sesuatu, menggambarkan sesuatu yang remeh, rendah. Ya. Artinya apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ma akfarahu, kenapa kok begitu hebat kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaqah, dari mana dia berasal? Ternyata min nutfah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin itu, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana kami menciptakan manusia itu dari nutfah, kok tiba-tiba, faiza itu maknanya adalah kok tiba-tiba, dan tiba-tiba dia menjadi penentang yang sangat menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Jadi ini ulama banyak mentakwilkan, menafsirkan teguran, celaan bagi orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini, sehingga dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita ambil dalil dalil khitab atau dalil lupa. Dalil cerminan, apa sih istilahnya? Ada yang tahu? Dalil cerminan. Mafhum mukhalafah. Astagfirullah. Mafhum mukhalafah. Sebetulnya ini adalah anjuran untuk merendahkan diri di hadapan ilmu. Di hadapan ilmu. Kenapa? Karena kaitannya mengenai apa? Orang al-a'ma, orang yang mohon maaf cacat, buta, Abdullah bin Umi Maktum, tapi dia tetap bersemangat untuk mendapatkan ilmu atau talabil ilmi. Ya, nutfatin khalaqahu faqaddara, apa yang menyebabkan dia menjadi sombong sehingga dia tidak mau menerima ilmu. Ya, ini definisi sombong yang benar, ya, kata Rasulullah SAW. Apa? Al-kibru, apa? Sombong itu adalah apa? Ada yang hafal hadisnya? Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menghina nasab. Ya, orang yang menolak kebenaran dan menghina nasab. Menghina nasab. Ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas, ya. Atau kama qala. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Ya. Wa ghamtun nas, ya, meremehkan manusia. Itulah ciri orang yang sombong. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita di sini ciri-ciri orang yang tidak kufur, ya, ma akfarahu, lawannya mafhum mukhalafah dari ma akfarah, yaitu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan thalabul ilmi, ya. Jadi untuk menjadikan seseorang tawadhu itu dengan cara memperbanyak thalabul ilmi, ya. Kalau kita sering ceramah sebenarnya bahaya itu. Ini buat ustaz-ustaz nih. Kalau sering ceramah tapi nggak pernah menceramahi diri atau tidak duduk di majelis para ulama, itu biasanya timbul ujub, timbul sombong. Nasihat pada pribadi saya sendiri gitu ya. Jadi kenapa orang bisa berbicara? Ya, secara ilmu juga terbukti ya. Kenapa orang bisa berbicara? Karena dia sering menyimak. Ya nggak? Kenapa orang bisa menulis? Karena dia sering mendengar, sering membaca. Ya, itu sudah kaidah. Orang yang senang membaca, pasti dia bisa menulis. Ya, dia pasti suka atau bisa menulis. Ya. Tidak mungkin orang bisa menulis kalau dia tidak punya bahan bacaan. Ya, nggak mungkin juga orang bisa berbicara kalau dia tidak bisa sabar dalam menyimak. Ya. Dan itu ilmu Rasulullah SAW, ya, beliau menyimak Al-Quran dari Jibril sehingga bisa disampaikan kepada yang lain. Begitu juga para sahabat
radhiyallahu anhu tidak mau luput sedetik pun dari menyimak hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi muballigh, ya muballigh, orang yang menyampaikan lagi ke generasi setelahnya, itu at-tabi'un. At-tabi'un juga memperbanyak simaan mereka, haddatsani fulan, akhbarani fulan, dalam istilah hadis, ya, riwayatan hadis. Lalu kemudian dia meriwayatkan kepada generasi yang lain. Nah, dan ini dalam thalabul ilmi itu ada sifat yang dibentuk, ya. Ini salah satu rahasia thalabul ilmi. Kalau semakin banyak kita duduk di majelisnya para ulama, maka terbentuk sifat rendah hati, sifat mendengarkan kebenaran, mengulang-ulang yang hak, ya. Ya, sekarang jangankan hak, yang batil kalau diulang-ulang kayaknya benar, ya. Kalau yang hak itu mestinya lebih lagi, ya. Ya, makanya sebetulnya majelis kita ini adalah majelis untuk menyeimbangkan dengan majelis WhatsAppiyah, majelis YouTubeiyah, majelis apa lagi? Instagramiyah. Ya. Instagram. Ya, majelis Google-iyah. Ya, kita lebih banyak. Baik. Antum pernah melihat Ustadz ya? Apa ini? Iya. Afwan kalau dinonaktifkan kameranya karena paket. Ya, apa? Ya, apa mana tadi? Instagramnya. Ya mungkin kalau kita duduk belajar dengan alim ulama gitu ya, itu pasti beliau itu sudah duduk menyimak dari ratusan gurunya, dari puluhan gurunya, baru bisa menghasilkan apa yang beliau ucapkan. Jadi kadang-kadang apa ya, ada kejadian yang menarik ya. Ada seorang thalabul ilmi ya, pemula, ya mubtadi, ya pemula. Dia bertanya kepada gurunya, syekhnya, ya dosennya mungkin atau syekhnya. Ya Syekh, saya kenapa ya kalau saya duduk di hadapan antum, kemudian antum membaca kitab ini, kitab fulan, kitab A, kemudian antum menjelaskan isinya, kemudian terasa manis gitu apa yang antum sampaikan gitu. Ketika saya belajar sendiri pakai kitab yang sama, saya baca sendiri, kok pusing gitu, nggak paham. Terus apa kata gurunya, syekhnya tadi? Ya, dia jawab begini, ya fulan gitu ya kan. Coba antum perhatikan apa namanya? Apa itu binatang itu, bi bahasa Indonesianya apa? Lebah. Lebah. Ya. Jadi perhatikan lebah itu. Lebah itu berapa bunga yang diambil untuk jadi madu? Dia setor ke sarang. Ratusan bunga. Mungkin dalam hidupnya mungkin ribuan bunga yang dia hinggapi, kemudian diambil saripatinya, ya nektarnya ya. Kemudian baru dia kumpulkan ke nest, sarangnya gitu. Nah, begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Kalau kita hanya mengambil satu pucuk bunga kita makan, kira-kira gimana rasanya? Pahit. Pahit. Nah, begitu juga kita kalau ingin menghasilkan sesuatu yang manis daripada ilmu, daripada kitab yang kita baca, seharusnya kita juga memperbanyak bunga yang kita cicipi. Ke fulan, ke ustadz fulan kita belajar, ke syekh fulan kita belajar, ke guru fulan kita belajar, ke kiai fulan kita belajar. Siapapun, asalkan dia memang alim rabbani, selama dia orang yang betul-betul kredibilitas ilmunya benar, latar belakangnya baik, maka dia harus kita ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Dan itulah yang menjadikan taksilul ilmi, ya, ilmu kita matang. Ya, sampai situ. Yang mana tadi? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Jadi ayat ini sambungan ya, sequence ya, sambungan dari yang sebelum-sebelumnya. Summa sabila yassarah, bagaimana Allah memudahkan proses kelahiran. Summa amatahu faqabarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan amatahu, akbarah, dan menguburkannya. Nah, summa idza syaa ansyarah. Ya, kalau Allah berkehendak kapan waktunya, Allahu a'lam, ansyarahu, nanti Allah bangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, ini yang enggak diimani oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir di ketika ayat ini turun, mereka tahu mereka itu berasal dari nutfah. Ya, berasal dari nutfah, air mani yang bercampur, ya. Kemudian
mereka juga tahulah keluar mereka dari rahim ibunya, ya, summas sabila yassarahu. Kemudian mereka juga tahu bahwasanya summa amatahu fa akbarah, orang yang mati kemudian dikuburkan walaupun mereka belum mengalami gitu. Tapi ada yang satu mereka kufuri, yaitu summa idza syaa ansyarahu. Mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan. Nah, inilah pembeda kita dengan orang-orang kafir yang mengkafiri hari kebangkitan, ya, yaumul ba'tsi. Baik. Kalla lamma yaqdi ma amarahu. Nah, apa ini kalla ini? Ulama Sekali-kali. di sini kalau antum baca kitab para tafsir, wah ribet. Maksudnya banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ana bikin simple ya. Kalla di sini ada yang menafsirkan sebagai teguran. Ya, seperti huruf teguran, yaitu harfuz zajri warada. Ya, teguran. Teguran terhadap apa? Ada yang mengatakan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Tegurannya gimana? Jangan berbuat demikian lagi ya Muhammad. Ketika engkau abas tawalaita, jangan kau berbuat ubus, ya, berwajah ubus. Jangan kau bermuka masam yang berpaling dari orang yang meminta atau tidak memprioritaskan orang yang bertanya mengenai din, meskipun kondisinya seperti itu. Ya, mungkin itu tafsiran sebagian ulama. Ada yang mengatakan kalla lebih dekat lagi, yaitu kepada orang-orang kafir yang kufur. Ma akfarahu kutilal insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqa, dan seterusnya. Bahwasanya mereka itu tidak mengimani adanya yaumun nusyur, hari kebangkitan. Tsumma idza syaa ansyarah. Jadi kalla kembalinya kepada yang lebih dekat, yaitu teguran kepada orang-orang kafir. Huruf kalla sudah sering kita jelaskan, bahwasanya itu adalah huruf yang menggambarkan bentuk penolakan terhadap pernyataan atau sikap sebelumnya atau keyakinan sebelum kala itu ditulis atau setelahnya. Ya, kalimat kala ini ada ceritanya sebelumnya kan? Atau sebelumnya. Ya, atau setelahnya, maaf. Sebagian imam bahasa dalam tafsir mengatakan kala juga bermakna haqqan, sesungguhnya. Sesungguhnya lamma yaqdi ma amarah. Apa itu lamma? Tidak atau belum. Yaqdi menyelesaikan, ma amarahu apa-apa saja, amara yang Allah perintahkan kepada al-insan. Manusia itu belum mengerjain apa yang Allah perintahkan. Apa itu yang belum dikerjakan manusia? Haqqan, manusia itu belum sebenar-benarnya bahwasanya manusia itu tidak mengerjakan apa yang Allah suruh, itu artinya. Kemana dikembalinya kalau kita terjemahkan ini sebagai haqqan menurut sebagian ulama? Kembalinya kepada kalimat yang datang setelahnya. Fal yanzuril insanu ila ta'amihi. Ya, fal yanzuril insan ila ta'amihi. Nah, ini nih. Ini adalah rangkaian banyak nikmat yang Allah sebutkan, rincian atau rangkaian nikmat yang Allah sebutkan, yang mana manusia dalam hal ini ya tidak mensyukuri atau tidak mengerjakan apa yang semestinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fal yanzur. Apa itu? Fa ini huruf yang menjelaskan ungkapan sebelumnya, yaitu ma yaqdi ma amarah. Mereka tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, maka lakukanlah pekerjaan itu sekarang. Itu kira-kira maknanya. Suaranya jelas nggak di situ? Jelas, tuh. Ya, agak bising, afwan ya. Ya, kalla lamma yaqdi ma amarah, manusia itu benar-benar tidak mengerjakan yang Allah perintahkan. Lalu apa yang harus kita kerjakan ya Allah? Fal yanzur al insanu ila ta'amih, maka unzur. Apa itu unzur? Lihatlah. Lihatlah, perhatikanlah. Al-insan, hendaklah manusia itu melihat atau menyaksikan, memperhatikan ila kepada ta'amihi. Apa itu ta'am? Makanan. Makanan, ya. Nah, makanannya gitu ya. Maka di sini ada perintah ya, wajib, perintah al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah usul fikih. Apa makna asli dari perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Ya, apakah sunnah, apakah mubah, Allah, apakah haram, ya. Tapi asli dari kalimat perintah fal yanzur adalah wajib. Jadi wajib bagi manusia itu memperhatikan makanannya.
Yang perhatikan dari sisi apa ini? Ada Halalan ulama. thayyiban. Hah? Halalan thayyiban. Nah, ada ulama yang menjadikan ayat ini menjadi dalil keumuman untuk wajibnya setiap muslim ya fardu ain untuk memperhatikan kehalalan dan kebaikan makanannya. Kehalalan, kebaikan dan kadar makanannya. Karena Kadarnya juga ya, betul. kadarnya juga. Kadarnya juga Ustaz ya. Sama halal dulu. Kena anak ini. Halal, thayyib. Nah tambahin ya, nah tambahin kadarnya. Itu masuk dari thayyib kan, Ustaz? Halal, iya halal. Namun apa? Halal kemudian thayyib ya thayyib, tapi kadar enggak thayyib gitu. Tapi kalau masalah kadar itu bagian dari thayyib kan, Ustaz? Thayyib itu berarti kan masalah Iya, betul. tadi. Betul. Kadang perincian itu gunanya untuk menegaskan. Oh, baik. Perincian itu gunanya untuk menegaskan. Nah tahu itu. Biar nggak tambah cabai pipinya. Enggak ada hubungan dengan Pak Khalid. Jangan bilang Pak Khalid lah. Apaan? Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Manusia itu wajib memperhatikan makanannya, kehalalannya, mulai dari pribadi. Ya, pribadi berarti tanggung jawab kita masing-masing gitu ya. Tanggung jawab keluarga sebagai kepala keluarga, ibu ya. Kemudian tanggung jawab negara ya. Sertifikasi halal itu dalilnya nih. Kok ada label halal, label haram? Ada label haram enggak ada ya? Ada gambar itu, memperhatikan gambar hewannya. Untuk dalam rangka memperhatikan makanannya. Dan makanan ini adalah faktor yang cukup ya besar dalam apa? Dalam kesehatan sebetulnya ya, Dok ya. Iya. Ya, dalam kesehatan tuh apa yang dimasukkan ke perut itu You are what you eat. Seburuk-buruk bejana kalau kata Nabi. Seburuk-buruk bejana adalah perut manusia ya. Nah, jadi ini dalil umum yang banyak dipakai ulama untuk memperhatikan kehalalan, kemudian ketoyiban, kebaikan sebuah makanan. Ya kadang makanan yang halal belum tentu toyib gitu ya. Ada orang yang gula itu halal, gitu. Halal. Secara zatnya ya halal. Kemudian belum tentu toyib bagi orang yang diabetes gitu misalnya gitu ya. Ada makanan yang jadi kalau kita bilang halal berarti ada dua kategori, halal secara zatnya dan halal secara kaifiatnya. Apa itu secara zat? Ya zat makanannya itu gitu. Babi itu secara zatnya haram. Kalau daging sapi di curian itu haram apa halal? Haram. Haram secara kaifiat, tapi secara zat dia halal. Nah, udah paham lah ya soal itu ya. Nah, kaifiat itu cara memperolehnya. Cara memperolehnya. Ya, seorang muslim itu harus luar biasa, harus menjaga semuanya, ya, baik cara mendapatkannya dan juga memperhatikan zatnya. Termasuk juga tidak hanya makanan. Minuman gimana Ustaz? Ya termasuk minuman. Terus gimana juga yang lain? Ya seperti apa yang dia suntikkan, dia masukkan ke badannya, apa yang dia oleskan, kosmetik, semuanya termasuk ke to'am di sini. Makna at-ta'am, tidak hanya yang kita kunyah secara ya mekanisme pencernaan awal yaitu di lidah gitu kan, gigi dan sebagainya, tapi juga apa yang kita konsumsi ya. Kadang ada orang yang halal haram makanan oke, tapi kalau kosmetik cuek aja gitu. Ada nggak seperti itu? Ya seperti itu. Jadi tidak mempedulikan halal haram benda-benda yang dia oleskan ke tubuhnya dan lain sebagainya juga tidak. Kalau yang dipakai Ustaz. Apa? Kayak yang dipakai umpama sepatu. Baju gitu. Ya, termasuk juga baju, sepatu, pakaian semuanya juga termasuk. Ahsan tak? Termasuk itu semua. Dia apa yang melekat pada diri kita sebetulnya harus diperhatikan halal dan haramnya. Baik. Ana jadi lupa mau ngomong apa tadi. Lanjut dulu ya. Halal dan haram. Ya. Halalan thayyiban. Ya, thayyiban. Kemudian fal yanzur al-insanu ila ta'amihi. Tapi apa yang dimaksud oleh Allah untuk memperhatikan makanan di sini? Dan perhatikanlah ya manusia itu hendaknya memperhatikan makanan mereka. Dan memperhatikan dalam konteks apa di sini. Nah, itu kan konteks secara umum pemakaian dalil tadi. Kemudian konteksnya apa nih kalau kita sandingkan dengan ayat-ayat atau dalam konteks ayat ini apa maksudnya? Memperhatikan dalam aspek apa? Caranya kali saja. Nah, baca lagi. Anna sababnal ma'a sabban. Summa syaqqaqna al-arda syaqqan.
Fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa abban. Nah, ini sampai situ tuh. Perhatikan tuh yang poin-poin yang Allah sebutkan setelah falyanzuril insanu ila ta'ami. Kalau kita lihat ya, di sini maksud Allah menyuruh kita memperhatikan, melihatnya itu adalah proses penciptaan makanan itu. Ini yang Allah maksud, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Mulai dari apa coba? Anna sababnal ma'a sabba. Coba kita baca tafsirnya di bawah. Apa kata Syekh di sini? Abu Bakar Al-Jazairi. Coba. Anna mana? Anna sabab. Ai anna bi qudratina anzalna al-ma'a minal hisabi 'alal ardi minas sahabi 'alal ardi inzalan ajiban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang dijelaskan di situ ya. Enggak ada di sini, enggak ada. Enggak ada ya. Ya, bantu tafsir yang lain seperti tafsir. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kehendaknya menurunkan air daripada langit ya. Dengan apa? Apa di sini? Mana tadi? Oh, ai anna bi qudratina anzalna al-ma'a minas sahab 'ala al-ardi inzalan ajiban. Bahwasanya Allah lah yang menurunkan air ya dari awan turun ke bumi dengan penurunan yang sungguh menakjubkan gitu. Ajiban ya. Jadi Allah ngomong makanan tapi kok mulainya dari irigasi gitu. Air ya. Dari air loh. Nah, ini kunci bahwasanya air itu adalah segalanya untuk makanan gitu ya, dan itu pekerjaan berat ya, menurunkan hujan, irigasi itu pekerjaan berat, maka Allah yang nanggung gitu ya. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah yang menanggungnya. Kalau pekerjaan kita yang ringan-ringan saja, nanam benih, tunggu gitu. Nah, air menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai makanan itu sebagaimana Allah menyinggung ma akfarahu apa min ayyi syai'in khalaqa. Allah flashback penciptaan manusia yang kafir tadi itu ke fase awal dia ada, yaitu dari nutfah. Dari nutfah, dari air mani. Begitu juga ketika Allah bilang ya, Allah bilang tentang makanan, Allah flashback dari ma airnya. Subhanallah ya. Sama-sama dari air kan? Ya kan? Nah, yang satu air mani, yang satu air hujan. Ya, kemudian tumbuh menjadi benih. Ya, tumbuh menjadi benih, tumbuh menjadi cambah. Benih kemudian ditanam ke tanah, kemudian menjadi cambah dan jadi tanaman. Ya. Apalagi? Mana ayatnya tadi? Anna sobabana. Nah, sobba ya subuh maknanya apa? Secara bahasa masuk ke dalam. Ya, tidak hanya jatuh begitu tapi merembet ke dalam, itu makna sobba ya subuh. Makanya hujan itu namanya juga soyib ya, soyibun ya. Soyib itu artinya suatu yang meresap, yang masuk ke dalam ya. Itu maknanya hujan ya. Anna sobabenal ma sobban, dengan benar-benar, dengan sebaik-baiknya, itu maf'ul mutlak. Nah, kemudian apa lagi? Summa, kemudian ya, ada jeda waktu ya, ada kalimat summa, maknanya ada jeda waktu setelah dimasuk air. Summa syaqaqna, kemudian kamilah yang belah. Asyaqu maknanya asyaqu maknanya apa? Al-fajru ya, pembelahan ya. Kemudian kamilah yang membelah. Ini pekerjaan Allah juga nih, berat ini. Tadi apa? Anna sobabna, nahnu sobabna. Kamilah yang menurunkan hujan. Dan ini pekerjaan yang berat nih. Jangan mikirin kalau jadi petani, jangan mikirin turunin hujan gimana gitu. Ya. Nggak sanggup kita. Jangankan nurunin hujan, ngitung hujan yang turun aja bisa nggak? Nggak sanggup gitu. Nah, kayaknya petani itu pekerjaannya relatif mudah, banyak ditolong sama Allah pekerjaannya. Yaitu hujan, ya, turun air, masuk ke dalam, disimpan, ya, tergantung tanah yang dapat hujannya gitu ya. Kemudian apa?
Kerjaan Allah yang kedua asyakku, Syakoknal. ya, pembelahan. Kemudian Allah lah, kamilah kata Allah yang mensyakakna al-ardo syakko, dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika benih itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup, kemudian kena air hujan, kemudian dia seolah-olah benih itu membelah bumi, ya enggak? Al-ardo maknanya di sini apa sih? Bumi ya? Bukan. Tanah. Sesuatu yang kita injak itu secara bahasa Arab namanya ard. Ard kata orang Barat, ard kata orang Arab. Jadi ard itu maknanya sesuatu yang diinjak. Ya, kalau kita nginjak kaki kita nginjak bulan, berarti ard kita di saat itu adalah bulan. Ya. Jadi kalau sholat di bulan berarti ya lihat aja mana arah bumi, itu Ka'bah. Kalau ada yang bertanya gimana arah sholat di bulan, ya berarti kita tetap di yang dimaksud dengan ard adalah tempat yang kita injak saat itu. Ya, jadi ard di sini maknanya dia membelah bumi, sebagaimana kecambah-kejambah semuanya membelah ke atas, memecahkan atau membelah bumi. Ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami apa tafsirannya di bawah? Tolong. Tafsirannya ambatna fa akhrajna bizalikal ma anwa'al hububa wan nabatat habban. Nah, apa kata di situ? Enggak ada juga. Ai al-hantah, nah al-hintah, asy-sya'ir wal 'inab wal ma'ruf. Ya. Nah, al-habbah maknanya biji-bijian, ya. Jamaknya hubub, ya. Habbah maknanya biji-bijian. Nah, di sini apa? Maksudnya adalah biji-bijian atau makanan-makanan pokok. Nah, fa'ambasna fiha habba, dan kami tumbuhkan ya dari air tadi, kemudian ada kami belah bumi, tumbuhnya benih, kemudian dari situ tumbuh-tumbuhan, di antaranya adalah berbentuk habba. Apa itu habba? Biji-bijian. Biji. Nah, maksudnya di sini adalah yang disebut biji-bijian biasanya apa? Makanan pokok. Nah, sebelum tumbuh makanan, coba lihat syaratnya pertanian di sini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Air. Yang kedua, Tanah yang fasyaqaqna arda syaqqa, tanah gembur. Ada lahan, ya. Ada nutrisi, ada air, ada lahan. Lahan itu tempat dan ada nutrisi di dalam tanah. Ini syarat ada yang mau bertani, syarat minimal untuk bisa bertani. Ya, dua-duanya Allah yang ngerjakan itu. Air sediakan, kemudian ada lahan. Ada dibelahnya benih atau munculnya benih ke permukaan. Ya, seperti seolah-olah membelah bumi, seperti itu. Kemudian apa? Muncul tanaman, fa'ambatsna, fa'akhrajna, dan kami keluarkan daripadanya apa? Habba, tanaman-tanaman di antaranya berbentuk biji-bijian, ya. Dan maksudnya di sini makanan pokok, karena makanan pokok manusia itu setahu ana juga bentuknya biji-bijian, ya. Umumnya gitu, ya. Apa itu contohnya? Padi-padian, gandum, padi. Gandum. Kemudian apa lagi? Sorghum, jagung. Apa lagi? Ada makan jagung di sini? Makanan pokok. Jagung, Ustaz. Dulu anak di kampus ada kawan yang makan makanan pokoknya jagung. Kemudian apa lagi? Nah, intinya biji-bijian. Baik. Apa sih hikmahnya? Apa sih kenapa disebut habba duluan sebelum yang lainnya? Ya karena itu tadi hikmahnya salah satunya adalah itu adalah satu makanan pokok, ya, makanan utama, makanan yang memberikan karbohidrat, ya, untuk nutrisi utama manusia. Ya, di situ ada padi-padian, gandum, biji-bijian dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan biji-bijian itu sebagai makanan pokok? Apa hikmahnya? Kenapa makanan pokok itu nggak pepaya gitu? Karbohidratnya tinggi, Ustaz. Hah? Karbohidratnya tinggi. Ya, karbohidratnya tinggi. Ya, terus apa lagi? Kenapa kok makanan manusia itu kebanyakan biji-bijian gitu? Kok nggak lain gitu? Kayak durian gitu misalnya.
Kenapa Panennya biji-bijian? sepanjang waktu mungkin, Ustaz. Subhanallah. Coba kita pikirkan dulu. Itu tadabbur Quran ya. Kenyangnya lama Ustaz. Kalau Ana lihat ya, karena biji-bijian itu pertama daya simpannya tinggi. Kan bener kenyangnya lama. Daya simpan maksudnya itu di stoknya bisa gitu. Oh iya, Ingat iya. kisah Nabi Yusuf nyetok Yusuf, makanan Yusuf. buat 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun. 7 musim Ustaz. 7 musim. Nah, karena makanan pokok itu bisa disimpan, nanti untuk daya tahan. Kalau pepaya makanan pokok kita ribet itu, susah. Banyak Ustaz. Jadi kayak perkutut gitu. Busuk cepat gitu kan. Tapi subhanallah Allah menjaga manusia betul-betul ya. Diberikan makanan-makanan yang dengan daya tahan yang luar biasa. Seperti biji gandum, beras itu di Bulog, ada yang kerja di Bulog. Berapa lama bisa tersimpan? Lama kan, asal dia kadar airnya bisa dijaga. Suhunya. Ya, suhunya dan lain sebagainya. Ya, ini orang pertanian yang tahu. Gitu. Kemudian apalagi? Pertama, daya simpannya bagus, biji-bijian itu. Kemudian apa lagi? Mudah didistribusikan. Dibagi bisa, mau 1 liter, setengah liter, mau 3 biji juga bisa. Ya kan? Mudah didistribusikan. Gitu. Bisa distribusikan gitu. Membaginya enak gitu. Bahkan untuk sekali masak bisa kita takar gitu. Jadi membaginya pun mudah. Untuk apa? Supaya jangan sampai ada yang kelaparan gitu. Ya kan? Kalau sesuatu itu kebutuhan utama tapi tidak bisa dibagi, apa yang terjadi? Ya susah. Hutan. Nah, apa lagi? Itu. Yang pertama tadi apa? Mudah disimpan, lama, bisa daya tahannya. Kemudian bisa dibagi. Kemudian Bisa dibagi. bisa sekaligus selain dia menjadi barang distribusi, bisa juga dia menjadi inti atau modal untuk produksi. Tanam lagi, benih kan? Tanam lagi. Ya enggak? Subhanallah. Itu hikmah habba atau biji-bijian Allah jadikan penyebutan pertama di sini. Pertama makanan dia pokok, karbohidratnya tinggi sebagai energi pokok. Ya. Kita nggak makan ayam, nggak makan ikan, nggak masalah lah, asal ada nasi ya nggak. Pokok. Yang kemudian bentuknya sebagai biji-bijian didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memiliki kadar air yang daya tahan disimpannya bisa lama. Kemudian dia mudah didistribusikan karena dia kecil. Kemudian apa lagi? Jadi bisa sebagai benih. Sebagai benih juga. Nah, jadi tidak hanya sebagai sesuatu yang dimakan, dikonsumsi secara langsung, tapi dia juga terlibat untuk proses produksi setelahnya. Subhanallah. Jadi itulah hikmah di antara biji-bijian Allah jadikan makanan pokok. Baik. Lanjut ayatnya apa lagi tuh? Wa qadba wa zaituna wa nakhla. Wa ambatna fiha habba wa inaban. Apa itu inab? Inab apa inab? Inab. Anggur. Anggur. Naam. Anggur, ya. Grape. Inab, bahasa Arabnya inab. Kenapa dipisahkan dengan yang fakihah Ustaz? Kan di atas ada fakihah juga ya. Nah, itu akan kita bahas. Itu duluan. Nah, gitu. Enaknya mentadaburi Quran itu gitu. Ya. Itu pertanyaannya bagus. Baik. Apalagi tadi? Belum jadi lupa. Fa ambat inaban wa qadba. Wa inaban wa qadba. Nah, inab artinya adalah anggur ya. Kemudian qadba sayur mayur. Baik. Nah, kemudian wa zaitunan wa nakhlan. Ya, zaitun, kemudian nakhlan. Apa itu nakhl? Madu. Itu nahal ya. Nakhl apa? Pohon kurma. Korma. Korma. Oh, korma. Pohon korma maksudnya di situ. Pohon korma. Korma. Kalau buahnya apa namanya? Biasanya sebutnya tamr ya. Tamroh. Tamroh kalau udah matang, tamroh. Tapi kalau pohon lengkap semuanya itu disebutnya nakhlah. Ya, pohonnya, daunnya semuanya lah intinya paket lengkap namanya nakhlah. Apa nakhl? Baik. Wa zaituna wa nakhlan. Ya. Wa hadaiqa ghulba, kemudian adalah hadaiq jamak dari hadiqah. Hadiqah itu adalah hadiqah, kebun. Kebun. Nah, kebun itu berarti
kumpulan dari banyak tanam-tanaman. Pohon. Kemudian Tanaman. wafakihatan yang rimbun Gulba ya. apa? Gulba. Gulba yang rimbun, Rimbun. Oh. yang lebat, yang rindang, Ulba apa Ustaz? yang rindang, yang Rimbun. rimbun, yang Oh. lebat. Nah, wafakihatan wa abba, Buah-buahan ya, baru buah-buahan. buah-buahan ya. Wa abba, itu abba. Abba. Abba itu adalah rumput-rumputan. Rumput. Nah, coba kita lihat, perhatikan. Ada 3 benda yang Allah sebutkan secara khusus di sini. Spesifik ya. 3 tanaman. Padahal bisa aja termasuk ke dalam kategori yang lain. Oke ya. Nah. Ada yang berbentuk umum seperti habban, itu umumnya umum ya, biji-bijian secara umum. Kemudian ada fakihatan, itu juga umum, buah-buahan Umum. secara umum. Kemudian abban juga rumput-rumputan atau tanaman rumput secara umum. Tapi ada yang Allah sebutkan secara khusus di sini. Khusus. Apa itu? Pertama adalah Inaba. ainab. Yang kedua adalah zaitun. Nakhlan, Kemudian ada Nakhlan. nakhlan. Baik. nakhlan, zaitun. Nah, kaedahnya ini dalam ilmu bahasa Arab disebutnya zikrul khas ba'dal umum. Penyebutan sesuatu khusus yang detail setelah penyebutan secara umum. Itu menunjukkan keunggulan dia di antara yang lain. Keunggulan dia yang di antara yang lain. Seperti penyebutan malaikat, kemudian setelah itu disebutkan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya enggak? Atau penyebutan malaikat, kemudian disebutkan kemudian Jibril dan Mikail misalnya dalam surah Al-Baqarah. Itu menunjukkan keutamaan dari yang disebutkan padahal dia masuk ke dalam golongan keumuman yang disebutkan di awal. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Bukan berarti dia di luar dari kelompok itu, tapi menunjukkan keutamaannya. Nah, apa keutamaan dari buah dari nakhlan secara umum? Nakhlan itu kan paket lengkap kan ya? Pohon korma, ya ada buahnya. Kalau buahnya apa? Keunggulan buahnya. Ternyata buah korma itu apa? Nutrisinya secara nutrisi tinggi ya, berkali lipat dari baik kadar vitamin C-nya, vitamin A-nya, zinc-nya, zat besinya dan lain sebagainya. Itu yang lebih paham ahli gizi ya, menunjukkan keutamaan daripada keunggulan daripada kurma. Belum lagi batangnya, belum lagi daunnya, belum lagi bunganya dan lain sebagainya. Ya, kalau kurma agaknya kurang kebayang sama kita tinggal di Indonesia. Saudaranya kurma deh, sepupunya itu kelapa. Kelapa itu masih satu family ya, masih satu keluarga itu. Ya. Semuanya berbeda dari pohon kelapa itu yang tidak dimanfaatkan. Nggak ada. Mulai dari akarnya sampai batangnya dibikin, mulai dari rumputnya sampai lidi sapu. Tak dijadiin, ada aja manfaat yang dihasilkan. Dan penelitian belum selesai sepertinya untuk manfaat-manfaat daripada yang disebutkan secara klinis, secara ilmiah. Ya. Dan apa lagi? Wa nakhlan. Sebelumnya apa? Zaitun. Kita sudah bahas. Ya. Kemudian Inaban. Ya, Ana belum research ini. Ana belum research apa keutamaan atau keistimewaan dari ainab, dari buah anggur, ya. Pasti ada. Enak. Buah mahal. Enak, durian juga enak. Tapi nggak disebut durian di sini kan, buat durian, apa kan nggak ada. Ya. Biasanya raja. Ada durian di sana. Orang Arab nggak tahu durian juga, bingung dia nanti. Ya, ainab. Ya mungkin wallahu alam, sama inab ini sering dijadikan berbagai manfaat ya di kalangan orang Arab ya. Inab itu bisa dijadikan sebagai buah-buahan yang enak ya, biasa dimakan santap langsung, atau inab itu bisa dijadikan kismis. Kalau dikeringkan jadi kismis, ahsan. Kemudian dia bisa dijadikan sebagai khamar. Ya, khamar itu penting loh bagi orang Arab dulu sebelum diharamkan. Nah, juga ainab itu juga, dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak manfaatnya khamar itu, ya. Meskipun kemudian diharamkan. Ya. Jadi penyebutan benda-benda di sini itu juga zaitun yang terakhir. Mana zaitun tadi? Sebelum nakhla, wa zaitun wa nakhla. Ini zaitun juga ya, minyak yang sangat unik, minyak yang kadar kolesterolnya nggak ada ya.
nggak ada kolesterolnya, kemudian juga pemanfaatannya sangat luas, bisa kosmetik, bisa buat makanan, ya, dan tumbuhnya itu di daerah Mediterania. Mediterania. Yang Mediterania tahu kan? Ya. Yang menjadi pusat dunia lah ibaratnya, nggak di timur, nggak di barat gitu. Di Palestina, di Syam, ya itu kan pusat-pusat tumbuhnya zaitun, olive oil ya, olive oil. Di daerah Mediterania saja di Padang nggak ada zaitun. Nah, jadi dan tiga hal adanya Olivia, Ustaz. Hah? Yang ada Olivia? Nggak tahu, Ustaz. Agak miss, dokter. Zaitunan wa nakhla. Jadi zaitun juga memiliki khasiat atau keutamaan yang luar biasa. Coba kita riset, kita cari tahu nanti. Risetnya googling aja. Apa manfaat zaitun dan lain sebagainya. Baik. Wa hada'iqal gulba wa fakihatan wa abba. Buah-buahan. Bagaimana? Padahal tadinya cuman semuanya ini tuh, coba kita lihat dari segi ilmu ilmu tanam-tanaman lah gitu ya. Ada dari air dan tanah yang sama Allah keluarkan berbagai macam jenis, dan Allah tuh mewakili satu-satu. Padi-padian, ya, habban. Kemudian ada abban, rumput-rumputan. Kemudian ada yang merambat seperti ainab, itu kan merambat ya. Ada tanaman yang merambat. Kemudian ada yang berbentuk perdu-perduan, ya, tanaman-tanaman kecil rendah, yaitu zaitun. Kemudian ada yang berbentuk pohon-pohonan, yaitu nakhlan. Jadi semuanya ini tuh mewakili, semacam mewakili bentuk-bentuk tanam varietas vegetatif. Ya, bentuk-bentuk vegetatifnya macam-macam. Padahal itu semua dari tanah yang sama, kemudian dari air yang sama. Subhanallah ya. Ya, tapi dari situ bermacam-macam yang dihasilkan dari tanah tersebut. Ya, ada yang berbentuk pohon, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, kemudian ada yang tinggi karbohidrat, ada yang tinggi vitaminnya, mineralnya, dan lain sebagainya. Ada yang rasanya luar biasa. Warnanya. Kemudian ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala membungkus buah tersebut, ya. Coba buah itu dibikin menarik loh warnanya, coba lihat. Pisang dengan warna kuningnya, kemudian salak kayak ular padahal manis, durian ya kayak gada, tapi pas dibuka luar biasa rasanya. Luar biasa. Apalagi durian montong dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu dari mana? Dari bumi Allah dan dari air yang Allah turunkan. Subhanallah. Pernah nggak kepikir kita bagaimana Allah mempackage itu semua menjadi buah yang siap kita makan? Ya, dulu pernah kita bahas ya di halakoh ya. Buah salak itu coba lihat berapa itu lapisan yang bisa kita makan. Di luar kayak galak banget, tajam-tajam gitu kan. Anak termasuk orang yang nggak bisa buka buah salak dengan baik, sering luka. Orangnya sangat tajam. Pas dalam Nyonya bos dong, Ustaz. Sebelum masuk di antara kulit yang tajam itu masuk ke buah ada lapisan. Jadi lembut kan? Selaput. Ada selaput. Jadi kulit yang kena ke bagian bawah dalam itu lembut. Kalau kulit luar kasar. Ya kan? Dijaga betul sama Allah SWT. Kemudian sebelum ke buah ada lagi wrappingnya gitu. Ada ke buahnya itu ada kulitnya lagi. Baru kemudian buahnya. Subhanallah, diatur sedemikian rupa. Dan ada buah-buahan yang tidak ada baunya tapi rasanya enak, salak. Ada buah-buahan yang menyengat baunya, rasanya juga enak. Ada yang agak crunchy, ada yang agak lembut dan lain sebagainya. Rasanya bermacam-macam. Kayaknya kita nggak semua buah yang kita bisa makan. Ada banyak buah yang Ana lihat belum pernah Anda makan. Ya. Seperti buah apa itu? Aprikot. Belum pernah. Makanya pas kita kelas belajar bahasa Arab itu apa? Aprikot bahasa Arab lupa. Nggak tahu itu rasanya gimana. Belum pernah makan juga. Ini kode sebenarnya kirim. Kode tuh Bang Khalid minta dikirim kali. Baik. Ya kalau kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang Allah ciptakan nggak ada habisnya. Subhanallah. Dan inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang basah ya, ayat kauniyah yang harus kita tadabburi. Ya. Sampai mana tadi?
wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Ya, insyaallah kita berhenti di sini dulu jam 9. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan dengan pembahasan selanjutnya. Dibuka forum. Moderator. Terima kasih Ustaz untuk pembahasan malam ini. Pada para jamaah mungkin ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Saya sih ini aja satu komentar. Jadi subhanallah ya, bahwa susunannya pun Allah atur di surat ini tuh demikian indah ya Ustaz ya. Ya. Jadi mulai dari yang umum, kemudian khusus, terus kembali lagi ke umum Ustaz ya. Jadi mulai dari kayak habba, kemudian wa'ina bawa qutba. Ya. Jadi itu kemudian kembali lagi ke yang umum lagi. Ya. Gitu. Itu susunan seperti ini kan luar biasa Ustaz ya. Ya, betul sekali. Pak Ustadz baru ingat nih, mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Pekan lalu udah nggak ada waktunya. Kan pas babul nuzul surat Al-Baqarah turun ini kan Nabi Muhammad sedang memberi tausiah apa gimana gitu kepada para pembesar Quraisy. Nah, yang ditolak itu Nabi Muhammadnya atau yang isi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Karena kan sebagian besar pembesar Quraisy kan sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Beliau kan dijuluki Alamin. Nah itu sebenarnya yang menolaknya itu yang menyampaikannya atau yang disampaikan? Ya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang lain pertanyaannya? Ya. Allah SWT firman dalam Al-Quran, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Itu jawaban dari pertanyaan antum tadi. Mereka itu menolak Nabi atau menolak apa yang dibawa Nabi gitu kan ya? Ya. Dijawab oleh Allah SWT surah Al-An'am itu. Sungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan kamu. Yaitu mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Maka kata Allah, jangan bersedih. Karena sebenarnya mereka dustakan itu bukan engkau ya Muhammad, tetapi orang yang zalim itu yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sangat percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi disebutnya Al-Amin ya, orang yang sangat dipercaya gitu. Kemudian ada juga riwayat mengatakan Abu Jahal ditanya oleh orang luar Makkah, apakah Muhammad itu pernah berdusta? Wallahi dia tidak pernah berdusta sekalipun gitu kan. Jadi apa yang kamu dustakan? Apa yang kamu ingkari dari apa yang dia sampaikan? Yang kami tolak itu bukan dianya, tapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang Nabi bawa gitu, yang dia tolak. Jadi jawaban antum ada di surat Al-An'am ayat 33. Ya jelas ya. Dia yang ditolak itu bukan Nabi Muhammad, tapi apa yang beliau bawa. Tapi karena beliau membawa sesuatu yang hak, ya walhasil beliaunya juga ditolak seperti itu. Akarnya sendiri yang ditolak itu bukan Nabi, tapi adalah apa yang dibawa. Tapi kemudian Nabi karena yang membawa itu menjadi yang ditolak juga. Malah akan dicoba dibunuh dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz. Jadi sebetulnya nggak ada, janganlah nggak jadi, jadi bahaya. Jadi terkadang kita itu menolak itu bukan karena orangnya, tapi yang kita tolak itu karena substansialnya. Itu mendingan sebenarnya ya. Ada juga orang yang menolak itu karena orangnya gitu. Dia ngomongnya benar, tumben ini katanya. Tumben ngomongnya benar gitu. Nah, siapa yang ngomong gitu? Kalau saya mah tergantung yang ngomong gitu. Nah, itu tidak betul juga gitu. Lagi ada Pak siapa nih, ada yang baru kayaknya, Pak Rahmat Hidayat.
Oh, pernah Ustaz ya. Pak Lurah Ustaz, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Rahmat Hidayat Pak Lurah. Oh. Lurah Rawasari, Pak. Mantan Lurah Rawasari, sekarang Petojo Ustaz. Petojo Selatan. Oh. Di daerah Gambir, Ustaz. Oh, Gambir. Salam kenal. Iya. Salam kenal. Salam kenal, Ustaz. Ada yang baru nih Pak Hasan Slamet. Hasan Slamet teman. Pak Roni. Oh. Pak Roni, Pak Rian kalau mau kenalan silahkan. Rian ini akhwat Ustaz, yang di US. Oh, di Amerika? Ya. Subhanallah. Waktu itu pernah. Pengajian internasional ini. Bilateral. Bilateral. Dulu ada Mas Riri dari London udah pulang, nggak jadi internasional. Ada lagi yang di Amerika. Alhamdulillah. Ya, oke. Sepertinya tidak ada. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Oke, silakan Syekh Rizky.